Hari ini aku mau ngedatengin rumah satu lantai, rumahnya introvert, dari luar serba tertutup. Penasaran gimana dalamnya? Yuk kita bahas sama arsiteknya. Halo Kak Farah. Nah, kita kali ini mau ngobrol bareng Kak Farah dari Kala, dan kita akan ngebahas rumah ini ya Kak ya. Kita mungkin ngebahas dari fasadnya dulu kali ya. Ini luas tanahnya, luas bangunan berapa nih Kak? Luas tanahnya 220, bangunannya di 135 meter persegi. Lebarnya ini di 10,7, panjang ke belakang 20,6 deh kalau nggak salah ya. Oke, nah segitu teman-teman ya. Jadinya 220-an lah ya. Oke, nah ini untuk konsep fasadnya sendiri seperti apa Kak, konsep rumahnya? Oh, konsep rumahnya itu kita mau terapin modern mid-century, tapi tetap ada sentuhan tropisnya juga sih. Oke, berarti ini tuh rumahnya emang dari tanah atau rumah lama dibangun lagi atau seperti apa? Tadinya tuh ada rumah existingnya, jadi sebenarnya ini mau renovasi sih. Jadi ada beberapa struktur yang kita masih pakai lagi gitu. Di bagian dalam, belakang, depan tuh berubah total, terus ada yang maju. Jadi kayak dinding existing tuh kayak cuman bagian yang kiri doang kalau dari depan ya. Ini udah maju, dinding kanan tuh kita existing, jadi masih nerusin ke belakang. Jadi memang rumah ini panjang, dindingnya tuh memanjang gitu ke belakang. Memanjang ke belakang ya. Gitu. Tapi jadi, emang konsep fasadnya berubah total juga ya. Dan kalau aku ngeliat dari depan ini emang tertutup banget ya Kak. Ya. Cukup tinggi dindingnya dan ada pohon-pohonnya. Material lagi dan ada pohon lagi. Kayak gimana ceritanya Kak? Apakah emang permintaan dari ownernya Kak atau gimana? Jadi emang brief awal, jadi ownernya ini kasih kami PDF judulnya Introvert House. Karena mereka berdua tuh introvert, terus juga background mereka tuh baik pekerjaan maupun hobinya tuh beda banget. Tapi cukup beragam sih, kayak ada yang hobi masak, terus kayak bikin kopi, terus main piano si ibunya. Terus yang kesamaannya tuh mereka berdua dan anaknya itu suka baca. Jadi kita coba provide hobi-hobinya mereka, terus yang mereka kasih tahu ke kita tuh mereka suka sunrise dan sunset, dan kebetulan rumahnya madep timur, jadi kan kita bisa kan mainin ke cahaya alaminya untuk ke dalam rumah gitu. Nah itu juga sih yang ngebentuk fasadnya ini, nantinya akan diceritain di dalam. Kelihatan di dalam gitu di ya. dalam juga. Cuman emang ya karena tadi permintaannya itu ya, karena semuanya introvert, jadi emang dari luar mereka mintanya tertutup aja semuanya. Dan bahkan emang masif banget ya Kak dindingnya, maksudnya semuanya dinding aja gitu. Tapi di sini berarti ada ini akses untuk pejalan kaki dan untuk carportnya ya Kak? Betul. Ada cerita apa lagi dulu nih Kak di sininya? Oh jadi karena kita mau terapin konsep modern mid-century, kita mau coba terapin tuh lebih ke clean lines, geometrik, bentuk-bentuk geometris, terus lebih ke fungsi sih dibanding kayak dekorasi. Jadi kita coba ada garis horizontal ini dari depan sampai ke dalam gitu. Jadi dari luar tuh selalu ada si garis horizontal ini. Jadi dia jadi kayak statementnya juga ya? Jadi statement nanti di dalam juga ada gitu? Juga ada. Berarti sampai ini ya, dari dinding ini ya Kak ya? Iya. Sampai menerus ke bahkan bentuk ininya juga ya? Pagernya sampai di sana. Oh oke. Tapi kalau untuk warnanya, pemilihan warnanya juga, ini kan warnanya nggak yang terlalu menonjol gimana kan? Masih soft gitu Kak, emang permintaannya Kak ada warna. Ini berarti ada sentuhan warna hijau ya Kak? Ini abu-abu. Abu tapi kayak? Abu-abu tapi kayak agak hijau ya? Iya. Iya, jadi kalau dari pemilihan warna sih memang kita kan nggak mau, kan emang modern mid-century itu dari yang kita studi ya, nggak main terlalu banyak warna dan material kan. Tapi tetap kita kasih di dalam tuh ada bata merah, jadi tetap natural, at least ada satu focal point lah ya. Tapi pilihan material lain ya kita pilih warna-warna yang terang, yang netral, terus juga karena tropis ya, dia disandingkan dengan greeneries juga masih cantik. Masih cantik, oke, setuju sih. Nah di sini ternyata juga ada ini ya Kak, udah disediain nih buat taruh paket. Iya ini kita desainin juga sih, ini custom sih. Dalamnya nih, nah ini kan gini. Jadi kalau barangnya ditaruh udah di bawah. Dia bakal jatuh ke bawah, jadi nggak bisa diambil juga lagi ya? Nggak bisa diambil lagi. Bisanya dari dalam cara ngambilnya. Oke, terus di sini ada bel dan ini pakai smart lock juga ya Kak ya? Jadi ini kalau kita tutup, kunci nih, harus dibuka dari dalam. Oke, wah menarik banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, silahkan. Nah, jadi guys, kita tuh sekarang lagi ngebangun platform jual beli rumah namanya Clickin.id.
Biar calon konsumen tuh gampang lihat listingan rumahnya, kita mau bikinin website nih yang nantinya menampilkan listingan harga dan lokasinya. Kita pakai apps namanya Odoo yang ternyata cara pakainya gampang banget. Tinggal buka modul websitenya, terus langsung muncul tampilan yang user friendly banget. Udah ada template-nya juga nih, disesuaikan aja kita maunya tema yang kayak gimana. Terus tinggal drag and drop aja sesuaikan dengan listingan properti kita. Jadi deh kayak gini. Cuma fitur-fitur yang kita pakai di website yang ini tuh masih basic banget karena kita sendiri juga masih belajar gimana caranya bikin website yang mudah dipahami sama calon konsumen kita. Tapi ada beberapa fitur menarik juga loh dari Odoo, misal fitur live chat. Jadi kalau ada customer yang buka websitenya dan nanya-nanya, kita bisa langsung jawab via dashboard. Ada juga fitur appointment untuk booking survei, jadi customer bisa isi jadwal kunjungan langsung dari website. Gampang banget kan? Semoga nextnya fitur-fitur ini bisa kita aktifkan dan beneran dipakai di websitenya Clickin ya. Karena website Clickin ini masih under development. Satu lagi yang menarik, ternyata ada preview mobile secara langsung dari editor Odoo. Jadi pas kita lagi ngedit page-nya, bisa langsung lihat tampilannya kayak gimana di HP. Nah hasilnya, website yang kita view dari HP pun tetap responsif, tampilannya rapi, gambar rumahnya juga nggak pecah, dan hyperlink ke website lain seperti Instagram pun juga bisa. Gimana? Menarik kan? Kita bisa bikin website pakai Odoo. Kalian juga bisa nyobain yang free trialnya dulu, gratis. Kalian silahkan utak-atik, kulak-kulik dulu. Nah kalau udah cocok, silahkan upgrade ke yang berbayarnya. Biaya berlangganan cuma 110.000 per bulan. Langsung aja cek link di deskripsi ya, siapa tahu bisa jadi solusi digital buat bisnis kalian. Semoga bermanfaat dan yuk lanjut lagi videonya. Dadah! Nah, sampai dalam ternyata masih ada taman juga, hijau-hijau di sini, dan cukup menarik juga di sini ya. Ini tadi yang sempat ke-mention juga ya Kak ya? Iya betul. Berarti dikasih sentuhan finishing yang berbeda nih materialnya. Iya, bata tempel. Jadi ada focal point dari warna merah si bata ini yang kita cuma coating juga. Terus juga susunnya juga kita mau ya lurus-lurus aja ya, biar garisnya tuh clean. Sampai ke sana juga. Jadi pas orang baru masuk langsung kan ngelihatnya ini gitu ya Kak ya. Langsung beda sama yang di luar ternyata ya. Iya. Oke, dan ketika masuk ke sini aku ngelihat ini aksesnya berarti dari sini kah atau dari situ tuh Kak? Kita mungkin agak ke sini juga nih. Oke, boleh. Boleh sambil cerita nggak Kak? Oh, bentar. Itu teman-teman tadi yang buat ngambil paketnya. Ya? Sorry. Biar kelihatan. Udah deh, tinggal diambil dari bawah sini. Oh. Ini juga tadi kalau mau buka pintunya, ini kan ketutup nih. Nah, ini ada magnetnya ya. Jadi kalau mau buka nih, ini kan nggak bisa. Harus dulu baru bisa. Gitu. Oke. Menarik ya. Oke, kita bahas dari sini dulu kali ya. Oke, boleh. Berarti ini ada 2 akses. Ini buat kemana Kak? Sekilas? Ini tuh sebenarnya yang pintu, dua-duanya tuh pintu utama. Tapi ini private access. Jadi langsung ke kamar-kamar. Kalau ini semi private access. Jadi kalau ada tamu yang datang kayak kita lewatnya situ. Oh. Tapi di sini ada carportnya juga ya, Kak Farah ya. Carportnya berarti muat untuk satu mobil ya Kak? Satu mobil ya, sama mungkin motor ya, bisa di sini ya. Berarti kalau misalnya ownernya sendiri dari sini turun mobil, aksesnya lewat situ. Ke kamar-kamarnya dia. Oh, lewat situ guys ternyata. Dan emang dibikin tertutup lagi ya Kak? Padahal ini kan di dalam sini sudah tertutup nih. Ternyata masih ada dinding ini lagi dan masih ada sekatnya gitu ya Kak? Oke, nah ini juga menarik nih. Ada satu material yang berbeda juga. Oh iya. Jadi di dindingnya ini. Karena kita mau ada emang kasih sentuhan tropis, jadi materialnya tuh material natural semua sih. Cuma warnanya kenapa kita pilih abu-abu? Supaya yang focal point tetap bata tempel merah di depan gitu. Karena kalau putih semua juga kan di sini plain banget jadinya. Bosen ya, karena cukup besar juga ya bidangnya. Iya betul. Dan ini kompatibel juga sih untuk ya semi outdoor inilah jatuhnya ya. Tahan lah ya dia, tahan banting lah ya. Tahan banting. Oke. Terus kalau ini apa aja nih Kak di sini? Ini ada CCTV, terus kayak perlistrikan di sini. Nah di sini ternyata ada garis yang kayak di depan tadi itu ya Kak ya? Sama. Jadi ini tuh kamar utama. Ini tuh ada kita kasih kaca biar cahayanya tuh niatnya sih ya bisa mantul dari material lantai ke kamar. Dan emang cukup unik juga ya. Jadi sampai jendelanya juga ini ditaruh di bawah juga gitu ya Kak? Ditaruh di bawah. Jadi kalau di atas kan takutnya lebih apa ya bisa lihat gitu. Karena itu tadi ada concern ke situnya ya, pengen tertutup semua juga gitu tertutup ya. semua. Nah, ini juga menarik loh. Jadi dia dipasangnya dijarak-jarakin gitu ya, kayak ini. Iya, ini tuh
Jadi kemarin itu concernnya mau ada secondary tapi tetap bisa see-through ke dalam tapi nggak see-through banget gitu. Benar. Akhirnya kita coba inilah brainstorm lah sama tim kan, gimana ya bikinnya. Cobalah ide bikin si bata tempel ini disusun, ditempel gitu. Kita uji coba juga sih sama yang kerja, kayak gimana caranya, karena yang kita desain itu cuma tulangan doang, tulangan dan si bata ini ditempel pakai semen. Ternyata waktu kita coba nggak bisa. Akhirnya di tengahnya ini tuh dikikis pelan-pelan. Jadi kalau udah retak ulangin lagi. Pas tulangannya, oke tulangannya udah bisa nih masuk, oke kita kasih semen baru dia biar kayak sandwich gitu. Iya, tapi emang ini yang menarik kalau aku ngeliat secara keseluruhan, dia nggak semuanya lurus ya? Nggak, iya. Ini ada yang dimiringin ke sini, yang di atas juga ada yang ke sini gitu. Jadi variasinya oke sih. Dan emang nggak yang terlalu sempit gitu ya jaraknya. Yang penting ada udara lah kalau masih ada lagi udara duduk bisa di masuk. dalam. Jadi nggak masif tertutup gitu ya Kak ya. Terus di tengah-tengah sini, ini loh yang aku suka. Jadi walaupun rumahnya tuh di Jakarta masih ada lahan hijaunya gitu, masih ada tamannya. Nah sekarang kita masuk lewat sini ya Kak ya? Akses semi private-nya ini masih sama dikasih pintu lagi. Dan sama ada smart lock-nya juga. Ada smart lock-nya yang mirip ya sama tadi berarti ya sama kurang lebih dia. Nih, cara kerjanya. Cara kerjanya. Oke. Sampai dalam sini ternyata walaupun luarnya tertutup, dalamnya terbuka semua ya Kak Farah. Iya. Kalau ini bisa diceritain nggak? Ini kan cukup panjang ke belakang. Ini peruntukannya untuk apa aja nih Kak? Jadi ini peruntukannya yang pertama, ini kan ada studio piano. Jadi si ibunya itu tadinya dia mau mengajar piano, jadi bikin studio piano yang bisa diakses private. Kalau mungkin ada muridnya, sama bisa diakses dari dalam juga. Dari aksesnya. Oh, jadi ini pintu? Ini pintu. Ini kan sliding door. Sliding door ya? Pikir tadi ini jendela, pas aku perhatiin lagi, oh iya berarti ini pintu. Jadi kalau emang dia mau main lagi dibuka bisa, mau tertutup juga bisa. Kalau ada yang mau datang bisa lewat sini. Untuk les piano itu tadi ya. Itu tadi. Oke, terus lalu ini sepanjang ini ya udah emang ini jadi akses aja sih masuk buat tambahan greeneries lagi sih. Gitu. Oke, jadi emang rumahnya nggak di fullin gitu ya Kak? Nggak. Sini ya. Emang dari awal ownernya walaupun luarnya terbuka, luarnya tertutup, dia minta dalamnya terbuka gitu. Dia tetap mau ada terbuka. Dan ini juga salah satu batas dinding existing sih. Jadi kita terusin aja dari awal rumah ini, emang dia ada koridor selebar ini, tapi peruntukannya nggak untuk entrance. Kayak akses samping aja gitu. Iya, jadi pas kita masuk ke dalam rumahnya pengalamannya beda ya, diajak dulu. Jalan dulu Jalan dulu lewat taman gitu kan. Terus habis itu yang di sini dikamprot gitu ya Kak ya, dindingnya. Dikamprot dindingnya. Dan ini ada aksesnya juga, ada tangga ini buat monyetnya. servis ya. Buat servis. Buat servis ke atas. Oke. Nah, berarti kalau bisa dibilang ini pintu utamanya ya Kak Farah? Bisa pintu masuk utama yang benar-benar masuk ke dalam rumahnya gitu. Dan makanya sliding door dan full kaca. Ya. Kenapa Kak masih dipilih yang sliding door full kaca lagi? Karena ya itu sih selain dari konsepnya, kita tuh maunya dia tuh nggak ada batas sama outdoor gitu, sama taman. Jadi maunya kayak nyatu aja nih si ruangan tengah ini, ruangan utamanya sama taman samping kanan dan kiri gitu. Ternyata pas kita masuk ketemu taman lagi loh. Baru masuk, padahal ini habis ngelewatin taman kan. Set, masuk ke dalam rumahnya, terus ada taman lagi. Ada taman lagi. Jadi emang bener-bener konsepnya tuh di dalam nggak di fullin ya bangunannya. Aku suka juga sih. Dan jadi napas lah. Iya, bernafas rumahnya. Nggak cuma di kanan, di kiri juga ya, kanan kirinya. Nah, kalau ini Kak, di belakang ini kan terbuka juga. Ini tadinya mau buat apa nih Kak? Apa emang fungsinya sebagai apa Kak? Ini tuh tadinya mau cat house. Jadi kita udah desainin cat house juga karena ada brief dari kliennya tuh. Salah satunya si cat house itu, jadi kita bikinin tempat yang cukup ya lumayan lah ya untuk rumah kucing dan buat maintenance juga. Makanya ada keran, terus ada gutter. Kalau untuk dia cleaning dan lain-lain gitu. Berarti udah dibikinin udah semua disiapin ya? Sih kalau udah nantinya disiapin. Cuman belum ada saat ini belum ya? ada saat ini. Kayak, nah, terus yang di ujung sana aku lihat emang atapnya dibuat terbuka. Iya, dibuat terbuka jadi biar buat sirkulasi sih. Sirkulasi juga ya. Dan ini pun juga emang masih cahaya matahari masih bisa masuk ya. Bisa masuk. Karena kan ini kita fullin kan, biar nggak tempias. Makanya di ujung sana yang dibuka. Dibuka. Oke. Wah, menarik banget deh konsepnya. Mungkin ada lagi yang mau diceritain dulu sebelum kita masuk? Di sini enggak sih, paling kayak ada brief dari si ownernya. Mereka tuh selain suka tanaman, mereka tuh pengen punya edible garden gitu loh. Jadi kalau lihat ada pot-pot, ada parsley, ada thyme. Di depan juga tadi ada cabe. Iya. Jadi dia suka tanaman sendiri. Suka tanaman juga ya. Sekarang kita masuk ke dalam nih Kak. Oke, silahkan. Oke.
Nah, di dalam rumahnya, jadi sebenarnya pas sudah masuk juga, rumahnya jadi emang luas, tapi compact ya, kayak semuanya ada di sini gitu. Nah, ini bisa diceritain nggak Kak, konsep untuk living dining kitchen-nya sendiri seperti apa sih? Oke, kalau dari livingnya sendiri sih, ini kenapa nih areanya kita plongin aja, karena hobinya kan beragam ya, hobinya beragam. Jadi kita mau ya saat mereka itu lagi ngelakuin hobi masing-masing, beraktivitas, tapi tetap ada di ruangan yang sama sih. Kayak ada yang masak, ada yang lagi nonton, mungkin ada yang baca. Kalau berisik bisa ke dalam, ini ada mini library juga gitu. Oke, jadi ini emang buat, ya udah nyesuaiin lah sama ownernya lah ya. Ini benar-benar semua yang ini sih, yang mereka mau aja. Idealisnya mereka, maksudnya ada di sini semua ada di sini lah semua, ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk desainnya sendiri nih, kan aku ngeliat nih, dapurnya emang areanya cukup besar ya, kayak pembagiannya. Mereka emang minta dapur itu yang paling gede, karena memang lebih banyak aktivitas mereka tuh di dapur sih, selain memang dari hobi itu ya. Terus mereka juga bener-bener tulis detail di awal, mereka nggak pakai ART, jadi dia mau rumahnya ini yang bisa bantuin dia lah untuk kayak bersihin rumah, untuk masak dan lain-lain. Akhirnya semua barang yang bisa bantuin pekerjaan mereka itu ada di sini, kayak mesin pencuci piring, robot vakum. Nyesuaiin sama emang ownernya itu sendiri, yang menghuni rumahnya itu sendiri ya Kak. Jadi kita nggak bisa kayak ngejudge sih dapurnya kok lebih besar. Lebih gede dari ini ya, mungkin dia lebih banyak kegiatannya tuh di sini. Ternyata cerita di baliknya aktivitasnya emang lebih sering di dapur. Iya, dan ini meja makannya juga cukup besar ya, di tengah-tengah ditaruhnya. Jadi emang kita sambil makan bisa sambil ngobrol juga, sama yang di situ, sama yang di sini, sambil nonton. Ini kalau misalnya aku lihat ke atas juga cukup tinggi ya Kak, karena emang ngikutin bentuk atap ya? Iya, kita ngikutin bentuk atapnya, high ceiling. Mungkin bisa sampai 8 mungkin ya, maaf kalau salah. Sampai yang ujung atas itu ya? Iya, kalau nggak salah sih 8. Oke, nah terus di bagian depan itu dikasih sobekan tuh? Iya, jadi sebenarnya atap kita tuh awalnya nggak ada skylight, tapi dari punya rumah pengen deh skylightnya, ya dia coba kasih ide, coba kita akomodir juga idenya, ternyata bagus. Dan waktu itu sempat kesini pagi juga, ternyata cahayanya juga masuk sih, karena kan madep timur ya. Iya, cahayanya masuk, tapi nggak terlalu silau gitu ya Kak ya? Tetap ada bukaan ya pas sampai dalam sini. Oke, dan ada kipas anginnya 2. Jadi ini emang brief dari awal sih, kipas anginnya, bahkan speknya udah dikirimin juga sih dari Bapak. Oh, jadi emang udah dipilih ya? Kita lihat ukurannya kan, ini kayaknya ya udahlah kita coba cariin tempatnya baik-baiknya di mana. Kayaknya emang butuh 2 sih, satu di area TV sama satu lagi di sini di atas meja makan. Oke, dan ini bisa untuk 2 ya sebenarnya? Iya, maksudnya untuk di dining sama kitchennya juga ya? Di sini juga ada kipas. Untuk pemilihan warnanya juga berarti dari ownernya juga? Dari ownernya juga. Kalau ini berarti udah masuk aja gitu Kak sama konsepnya? Ya ini sih dari brief yang dikasih, referensinya juga. Kalau memang ada yang nggak cocok, kita bilang sih kayak ini kayaknya nggak deh, dan kita jelasin juga alasannya kenapa gitu. Dan kalau cocok ya kenapa enggak gitu. Berarti kalau ini udah sejalan lah? Ya ini sejalan udah sih. Oke gitu ya Kak untuk pemilihan warnanya? Baik dari arsitektur maupun di interiornya juga gitu. Oke, kita jalan ke sini dikit, Kak Farah. Nah, di sini ternyata pas sampai dapur ada bukaannya juga ya, ada jendela. Ada jendela lagi. Karena tadi ada space itu ya di luar. Iya. Jadi enak ya kalau rumah nggak mepet sama tetangga ya Kak. Kayaknya tuh kendala-kendala rumah di Jakarta sekarang deh. Iya, itu dia. Nempel tetangga semua ya. Terus bangunannya di fullin gitu. Alangkah baiknya seperti ini ya Kak berarti ya. Ya ini beruntung aja sih. Sebenarnya dibilang tanah ini dibilang kecil kan juga enggak ya. Tapi kebetulan aja kebutuhan dan keinginan dari ownernya tuh nggak banyak gitu, makanya kita masih bisa dapat banyak banget area napas untuk di rumah ini gitu. Emang berasa sih ada angin-angin yang mengalir gitu, ada udara yang mengalir. Tapi iya ya, ke area sini, dapur sini emang besar ya Kak ya, di sini kayaknya puas banget. Iya ya, nyaman banget di sini untuk beraktivitas. Kalau emang hobinya di dapur juga, kayaknya lengkap semua ya Kak, udah ada di sini. Ada coffee corner juga, ini juga hobinya. Oh iya nih, lengkap semuanya ada di atas. Ada kopi-kopinya juga di atas. Iya. Jadi dari desain interiornya juga udah coba akomodir juga sih. Ini kayak contohnya kenapa pintu si kabinet ini nggak sampai bawah ya, karena ini akan ada si robot vacuum itu keluar-keluar. Di dalam tuh ada stop kontaknya juga, jadi udah kita sediain sih stop kontak. Menarik juga loh ini. Soalnya zaman sekarang orang punya robot vacuum tuh ya udah ditaruh tempatnya, iya ditaruh aja. Curhat kayak gitu ya. Jadi nggak ada tempatnya. Kalau ini kan udah masuk ke dalam ya Kak ya. Jadi dari awal benar-benar udah disiapin semuanya ya. Mereka udah siapin sih list ininya, mereka mau pakai apa aja, ukurannya. Jadi kita tinggal sediain tempatnya aja. Oke, kita lanjut ke sini.
Ini terbuka lagi. Ini apa nih Kak? Kalau di sini ini laundry area. Jadi ini untuk mesin cuci dan jemur tuh kita bikin di sini. Oh, belok ini ada. Iya, ini ada belok lagi. Nah, ini untuk mesin cuci. Wah. Dia kalau nggak salah tuh pakai dryer deh. Jadi nggak ada area. Sebenarnya kita sediain area jemur juga sih di sini, udah diukur waktu itu. Bikinin kabinet untuk semua kebutuhan laundry. Untuk laundrynya di sini benar-benar ngumpet di belakang ya, nggak ke expose dari mana-mana loh. Iya, dan ini tuh sebenarnya ada bata tempel lagi. Jadi udaranya masih bisa dapet ya masuk ke dalam sini karena ini udah di belakang untuk laundry, kan. ya. Iya. Oh. Jadi masih ada ini biar nggak ada serangga aja sih masuk. Tapi benar sih sampai area laundry sini aja emang ya terang semua ya Kak areanya. Jadi di sini emang untuk naruh sapu lah, ember, janitor lah. Iya. Di sini. Semuanya ada di belakang sini teman-teman. Ada tempatnya sendiri. Nah kalau ini kamar mandi ya Kak? Ini kamar mandi. Nah ini kalau misalnya lagi ada tamu mau ke toilet, nggak perlu masuk ke area dalam, nggak area private kan kita sediain di sini juga. Pintunya juga sliding karena kan untuk menghemat space ya. Kalau kamar mandinya ya udah simpel aja Kak, sesuai fungsinya aja ya. Paling paling materialnya bikin lagi horizontal, oke, gitu. Jadi masih nyambung lah sama yang depan tadi ya. Oke. Dan wastafelnya di luar nih sama cerminnya. Kecil-kecil aja, yang penting sesuai fungsinya sih. Sesuai fungsi aja. Benar-benar. Nah, kita lanjut lagi ke sini nih, Kak Farah. Kalau di sini berarti ada ruangan apa, Kak? Nah, ini itu mini library dan bisa jadi ruang kerja. Nah, Oke, tapi awalnya mini library ya? Iya, mini library. Wah, asik banget di sini. Ada tempat buat istirahatnya, mungkin sewaktu-waktu mau kayak rebahan dulu atau baca buku sambil. Oke. Jadi ruang kerja juga ya, Kak? Ya, ini bisa untuk 2 orang. Bisa di situ sama di sini. Padahal ini ruangannya nggak terlalu besar ya sebenarnya. 1, kali hampir 2 meter lebar ininya ya. Oke, tapi karena ini sih dapat langsung ke inner courtyard. Iya. Wah, ini emang penting sih. Jadi tiap ruangan udah ada ininya juga ya, view-nya ke taman gitu, keluar kemana. Tadi dapur juga ada. Oke, kita lanjut ke sini nih. Ayo. Kak, cuman sebelum ke sana, kita ke sini dulu nih. Karena ini cukup cantik juga tamannya gitu. Tadi kan pas kita baru masuk rumahnya, lewat taman dulu. Pas udah bener-bener masuk ke dalam rumahnya, ketemu taman lagi. Dan kalau ini kayak bener-bener cantik banget. Kalau ini tanaman-tanamannya di sini ada sente. Emang tropis banget ya Kak ini ya tanamannya. Nah, ada kolam ternyata ada di sini. kolam kecil lah ya. Ikan. Kalau ini emang udah bagian dari desainnya, apa emang pas udah ditempatin ownernya baru? Oh, tamannya udah ditempatin baru ownernya ini bikin sendiri. Oke, aku pikir emang dari tim Kakak juga udah kayak, oh ini ada kolamnya nanti sini. Enggak ya? Di desain awal tuh ada kolam tapi persegi panjang gitu, gini dia kayak kotak lah. Terus setelah dipikir lagi, kayaknya udah diskusi lah ya sama kliennya, berubah lagi kayak nggak usah lah, kayaknya ini aja. Akhirnya ada kolam lebih bagus juga. sih, lebih organik ujung-ujungnya. bentuknya. Nah, di sini di bagian sini juga ada jendela-jendela besar. Iya. Kalau ini berarti kamar utama. Kamar utama tadi tuh ya? Best view-nya lah ya dia. Oke. Pas dibuka langsung dapat view taman ini ya. Ini ada tangga ke atas tuh. Iya, di atas tuh buat maintenance storen sama outdoor AC sih di atas. Oke, jadi emang udah dibikinin aksesnya ya? Iya. Gampang, jadi kalau misalnya ada tukang juga atau apa ke atas, udah tinggal naik ke atas. Oke, nah ini salah satu yang menarik perhatian juga sebenarnya. Mungkin udah terbuka tapi nggak apa-apa, aku tutup dulu ya. Jadi ini kan memang kita kan bikin zonasi kan awalnya. Ya udah ini area private. Kita maunya ownernya tuh mungkin baru pulang bisa langsung cepet ke kamar, area private semua di depan. Dan semi private kita bikin di belakang. Jadi biar manjang dan luas. Oke. Nah, terus kita butuh pemisah kan, pemisah ruang. Akhirnya tadinya ini tuh sliding door doang sih. Jadi si backdrop ini agak lebih tebel buat ngumpetin sliding door. Tapi seiring berjalannya desain, apalagi kalau udah ada interior kan lebih variatif lagi ya. Gue gimana kalau ini difungsiin aja deh, biar nggak cuma jadi pintu. Akhirnya bikinlah si mini library ini. Cuman emang bener-bener kalau misalnya ditutup kayak gini ya, biasanya kan pintu kamuflase sekarang juga banyak kan Kak. Iya. Cuman kalau ini tuh di kamuflasenya sama library ini, maksudnya sama buku-buku ini. Jadi orang-orang tuh ngira ini cuma rak buku aja kalau yang nggak tahu. Padahal ini ada tambahan storage juga di atas bawah. Jadi ngumpetin kamar tidurnya bener-bener ngumpet gitu loh. Nggak ada yang tahu ini dalamnya koridor. Nah ini kita kasih tahu sekarang. Ya, kita kasih tahu ya. Maaf ya Ibu ya, kita spill. Oke, jadi ini dibukanya sini ya Kak, megangnya gini ya? Iya, dari sini, dari dalam. Terus pakainya berarti engsel atas bawah gitu ya? Atas bawah.
Oke. Sekarang kita masuk ke dalam koridor. Di sini kita langsung ketemu banyak pintu-pintu. Berarti kamar-kamar tidurnya semua ada di sini. Nah, di sini ada apa aja nih Kak Farah berarti? Jadi selain kamar tidur. Sebelah kanan kamar tidur utama. Ini kamar tidur anak. Pintunya sama ya. Jadi kita kasih sama gitu. Sliding door kayak tadi semua. Barn door itu by request dari klien juga. Nah, ini ada bathroom anak karena kalau utama ada kamar mandi dalam. Nah, ini kamar mandi anaknya. Wih, kalau di sini kamar mandinya lebih luas ya daripada yang tadi di sana. Dibanding yang tadi karena ini punya ini kan. Tapi kalau misalnya untuk pemilihan warnanya masih sama ya kayak netral aja sih. Masih netral, putih-putih. Horizontal. Dan masih ada garisnya ini lagi nih. Di bawah sampai ke kamar mandi juga pokoknya. Dan bahkan ini penyusunannya juga ya. Iya, sama. Terus semua kamar mandi di sini itu semua ada jendelanya. Jadi nggak ada yang pakai exhaust. Benar, itu penting juga sih buat sebuah kamar mandi. Jadi nggak lembab juga ya. Betul. Nah, terus di sini di pojokan ini ada ini kan sebenarnya foyer ya. Udah ini ada kayak shoe storage, terus mungkin buat bisa gantung-gantung jaket dan lain-lain. Tambahan storage tambahan lah. Kenapa ditaruh sini aku tahu. Karena ini ya Kak. Ya, kan ini kalau misalnya kita karena buka, ini adalah pintu utama. Pintu utama. Jadi kalau misalnya ownernya datang POV ya, kan baru datang, set langsung naruh tas di sini. Iya betul. Iya kan? Naruh jaket di sini. Tapi jadi pintu ini hanya seringnya diakses emang owner aja ya. Khusus ya. Dia kalau misalnya ada tamu ada apapun, kita langsung lewat samping. Karena kalau kita tadi masuk dari yang luar juga, dibawanya langsung ke samping tadi itu ya Kak. Iya. Emang pintunya kita deketin gitu. Kecuali ownernya sendiri pulang naik mobil langsung ke sini. Oke. Nah, tinggal ada satu lagi. Ini. Sama yang terakhir itu ya ini nih si studio pianonya. Jadi kalau ownernya bisa akses langsung dari sini, dari pintu ini. Kalau kita tuh bisa dari luar. Sliding door-nya tuh bisa dibuka. Jadi sebenarnya sih layoutnya takut ini ya. Tadinya itu kenapa sliding door-nya di sini? Jadi pianonya tuh sebenarnya ada dua, satu di sisi kanan, satu di sini di kiri. Cuma ya kan kalau bosan perubahan layout ya bisa juga sih kayak gitu. Tinggal ntar bisa digeser-geser lah kalau ini. Kalau yang ini ya, si Clavinova. Dan kalau ini Kak, ini peredam ya berarti ya? Karpet peredam. Ini kita nanya-nanya juga sih sama yang lebih ahli ya. Baiknya pakai apa materialnya. Berarti ya udah dipasang aja seluruhnya ya? Bawahnya enggak sih? Bawahnya enggak ya, kecuali bawah ya? Kecuali bawah. Dinding sama sampai atas? Ya, karena ternyata masih cukup oke lah. Nggak terlalu berisik juga. Nggak sampai ke tetangga. Tidak mengganggu tetangga ya? Oke. Gitu. Oke, ada lagi ruangan lain mungkin? Udah sih, ruangannya udah itu semua. Oke, teman-teman, kita tadi udah ditemenin Kak Farah muter-muter house tour rumahnya. Kalau udah duduk kayak gini tuh biasanya bahas soal budget. Soalnya mereka pada pengen tahu, penasaran. Berapa tuh Kak? Budgetnya ya paling kita kasih tahu range-nya ya untuk dari desain sampai ke arsitekturnya aja itu di 750 sampai 1 M. Oke, berarti belum termasuk sama interior ya? Interiornya ya, kalau itu. Karena ini kan kalau kalian lihat udah full. Ini udah full, udah keisi. Nggak segitu. Nggak segitu. Kalau untuk selama proses ngedesain rumah ini, kendalanya apa tuh Kak? Ada nggak kayak kesulitan-kesulitannya Kak? Pasti ada sih kesulitannya apa ya? Paling waktu implementasi ke lapangan aja sih. Tapi kalau waktu desain, kebetulan juga dari ownernya itu dia nggak ribet sih orangnya. Ya udah kayak maunya apa kita kasih opsi, dia suka jalan, dia nggak suka ganti lagi gitu ya. Jadi cepat, komunikasinya juga enak ya. Berarti butuh waktu berapa lama tuh Kak untuk kita proses desain arsitekturnya itu 6 sampai 8 bulan, interior mungkin 3 ya. Aku agak lupa sih, mungkin 3 bulan. Interior juga dari Kala. Dari Kala, timnya namanya Bianca. Oh, udah langsung jadi satu berarti ya semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau juga desain nama Kala bisa hubungin kemana Kak? Ke Instagram kami di @kalaideas. Oke, ntar biasanya tuh yang ada yang bagian ngebalesin di ada. DM tuh ada ya? Nanti orangnya. Terus ada apa lagi mungkin website apa? Ada website kita juga di www.kalaideas.com. Oke, Mas ini lagi tadi enggak? Iya, dia juga. Pokoknya serba semua dia. Semua dia ya. Oke, teman-teman langsung aja tanya ke sana yang lebih detail ya tentunya. Kalau misalnya di sini kan kita tidak bisa menceritakan semuanya. Kalian tanya-tanya aja langsung. Semoga kalau cocok ya udah lanjut gitu ya Kak ya. Oke, makasih banyak. Makasih. Sudah house tour di sini.
bagus karyanya. Semoga Amin, sukses terima kasih. terus buat Amin. Kala. Semoga bisa ketemu lagi kita di video-video Ayo dong. lainnya. Oke, teman-teman makasih juga yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kita juga, Wicakson Miftah Jana Inspira Homes, TikTok Wicak Miftah, dan TikTok Inspira Homes. Bye-bye! Hari ini aku mau ngedatengin rumah 1 lantai, rumahnya introvert. Ntar biasanya tuh yang ada yang bagian ngebalesin di ada. DM tuh ada Ini ya. nanti. Ngebayangin muka Mas Anto. Maaf ya San, cut San. Jadi ketahuan dong adminnya.